Beauty privilege itu nyata nggak sih? Jawaban dari aku adalah, betul, itu nyata. Dan aku yakin kamu juga setuju dengan pendapat tersebut. Jadi jangan heran kalau misalkan di zaman sekarang itu banyak banget perempuan yang berlomba-lomba untuk menjadi cantik secara fisik. Ada yang punya skincare ini itu, ada yang punya make up dengan brand ternama, ada yang punya outfit yang harus on point, ada yang sampai bahkan operasi plastik yang mungkin sekarang sudah kayak biasa ya dilihat orang sekarang untuk mempercantik tubuhnya sendiri. Dan honestly bagi aku itu nggak masalah sama sekali karena itu haknya mereka. Tapi permasalahannya adalah banyak yang lupa satu hal penting, bahwa ada yang lebih menarik dari sekedar wajah yang cantik, yaitu memiliki aura positif. Ya, of course, cantik bisa bikin orang lain melirik, tapi belum tentu bikin orang lain betah sama kamu. Belum tentu bikin orang lain nyaman sama kamu. Dan itulah kenapa mungkin bukan aku doang, tapi mungkin kamu juga pernah ngerasain, kamu nganggep seseorang ini mungkin cakep secara fisik versi kamu, tapi ketika kamu deket sama dia, energi kamu nggak nyatu, kamu sangat amat terkuras ngomong sama dia, karena mungkin dari pembawaannya itu dia memang tidak bisa untuk memiliki aura-aura yang menarik orang untuk terus lama bareng dia ataupun nyaman sama dia. Dan sebaliknya, ada orang, katakanlah secara fisik dia biasa aja di mata kamu, tapi ketika kamu deket sama dia, kamu pengen berada di deket dia terus nih, bahkan kamu pengen bestian nih sama dia, bahkan kamu pengen, dia kok bisa ya punya aura yang positif seperti itu, atau dia kok bisa ya semenarik itu. Dan tentu seperti judul yang udah kamu lihat, video kali ini aku pengen bahas gimana sih caranya memiliki aura positif yang menarik, yang bisa bikin orang nyaman tanpa kamu harus berpura-pura, tanpa kamu harus capek jadi orang lain, dan tanpa bergantung sama validasi siapapun. Dan tenang, kabar baiknya aura positif itu bukan bawaan lahir. Jadi, kamu bisa mengusahakan, kamu bisa membentuk aura positif itu dari sekarang pelan-pelan. Di video kali ini aku akan menjelasin dengan kamu secara detail apa itu aura positif, kenapa justru ketika kamu ingin terlihat menarik di orang lain, aura kamu semakin menurun. Kemudian yang terakhir kita juga akan masuk gimana step untuk bisa memiliki aura positif yang bikin orang lain nyaman sama kamu tanpa kamu harus jadi orang lain. Sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kamu udah subscribe channel aku, Myth Corner, karena itu gratis. Oke, thank you kalau udah. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi, apa sih aura itu? Simpelnya, aura itu adalah rasa yang orang tangkep dari kamu. Kalau kita bedah secara struktur, aura ini terdiri dari beberapa lapisan yang mencakup kondisi fisik, mental, emosional, dan spiritual. Dan untuk aura ini nggak melulu harus selalu aura yang positif. Jadi aura juga bisa bentuknya itu dalam bentuk yang negatif. Dan itulah kenapa kalau mungkin dia secara emosi tidak stabil, dia akan memancarkan dalam tubuhnya itu aura yang tidak mengenakan bagi orang lain. Mungkin ada teman kamu yang bad mood, terus masuk ke dalam satu forum, pasti forum tersebut akan merasakan ketidakenakan aura dari orang tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kamu membawa aura yang ceria, yang baik, yang ramah, kondisi hati kamu lagi baik, itu pasti juga akan terpancarkan ke sekitar kamu. Dan disclaimer, memiliki aura positif bukan melulu kamu harus senyum terus. Tapi soal gimana dalam diri kamu, itu kamu bisa stabil keempat hal tadi yang udah aku sebutin. Aku yakin kamu juga setuju dengan hal ini. Kalau misalkan setiap dari manusia itu sebetulnya kita punya naluri untuk ingin disukai, ingin dianggap layak oleh orang lain. Tapi yang harus kamu ketahui adalah ketika kamu benar-benar pengen menarik di mata orang lain, pengen disukai, justru aura tersebut malah menurun. Kok bisa sih? Semakin kamu mikir, aku tadi udah tampil bagus nggak ya di depan dia? Dia suka nggak ya dengan penampilan aku? Aku harus ngomong apa ya biar dia selalu nyaman sama aku? Biasanya kalau kamu suka berpikir yang demikian, aura kamu malah jadi tegang, kaku, dan gak natural. Karena fokus kamu bukan untuk hadir, tapi takut dinilai. Energi kamu yang
pengen banget disukai sama orang lain, justru lama-kelamaan bikin orang lain gak nyaman. Banyak yang salah paham tentang aura positif ini. Berarti aku harus jadi ceria terus, aku harus nggak cerewet, aku harus sok positif. Jawabannya ya enggak. Karena sejatinya aura positif itu bukan yang fake nice, bukan yang sok happy, bukan yang selalu setuju. Aura positif yang sebenarnya adalah kamu nggak lagi pura-pura, kamu nggak memaksakan agar semua orang suka sama kamu. Banyak banget sebenarnya tips untuk bisa kamu menjadi orang yang memiliki aura positif. Tapi di sini aku pengen sharing 6 poin aja yang menurut aku bener-bener paling realistis dan paling kerasa efeknya kalau emang udah dilakuin. Hal yang pertama yang bisa kamu lakuin untuk ningkatin positif energi kamu adalah dengan tidak bermusuhan dengan diri kamu sendiri. Coba sekarang kamu tutup mata beberapa menit, kamu inget-inget kelakuan kamu terhadap diri kamu sendiri. Apakah kamu berteman dengan sebaik itu ke diri kamu, atau justru kamu musuhan karena kamu nggak suka sama diri kamu? Coba kamu inget di poin-poin apa, coba kamu inget di bagian-bagian apa, di part apa, atau di sikap kamu yang mana yang kamu nggak suka nih dengan sikap ini. Kamu catat sikap tersebut, kemudian pelan-pelan kamu ubah ke versi yang lebih baik. Contoh dari aku dulu. Aku tahu kalau dulu aku itu anaknya sangat amat overthinking. Honestly, brutally honest ini mah. Aku sangat amat overthinking dulu guys. Jadi, ya itu lebih ke masa-masa aku kuliah, SMA juga. Jadi, aku udah tahu aku orangnya sangat amat overthinking. Sehingga, bahkan aku untuk ngepost aja itu bisa dalam kurun waktu yang berbulan-bulan untuk memikirkan ini layak nggak ya di post gitu. Dan bahkan aku overthinkingnya tuh dari perkataan kecil orang lain yang aku inget-inget terus. Terus gimana cara aku bisa keluar dari hal tersebut? Yang pertama adalah harus sadar dulu kalau itu adalah sesuatu yang pengen kamu ubah dari dalam diri kamu. Terus kemudian kalau udah kamu sadar, pelan-pelan coba untuk langsung ke solusi dari permasalahan kamu. Kalau di case aku tadi, OVT misalnya, itu banyak kan tahapan untuk kita bisa sembuh dari OVT yang berlebih. Nah, kalau aku pribadi yang paling works di aku adalah dengan aku curhat ke orang terdekat aku, khususnya ke mamah aku, ke kakak aku. Jadi, aku nanya gitu loh, aku nanya, dan mereka pasti akan memvalidasi perasaan aku tersebut kayak, itu hanya pemikiran kamu aja, nggak ada orang ini. Dan itu nge-boost aku untuk lebih ke, oh iya ya, sebetulnya tuh orang tuh nggak seperduli itu kok. Jadi itu salah satunya kalau di case aku. Mungkin kamu punya solusi yang lain, cari yang bener-bener nyaman dan bener-bener bisa kamu ubah. Mungkin kamu pengen kamu less scrolling misalnya, karena kamu setiap harinya itu banyak banget scrolling, mungkin bisa lebih dari 5 jam. Sekarang udah saatnya kamu cari tips-tips ringan untuk kamu menjauhkan hal negatif tersebut ke diri kamu. Di titik kamu udah benar-benar bestian nih sama diri kamu, di titik itu juga tanpa kamu sadari aura kamu akan berubah. Kamu harus ingat, orang dengan aura yang positif, dia nggak kejam ke dirinya sendiri. Dia pasti akan sangat menyayangi dirinya, dia akan memberikan yang terbaik untuk dirinya, dan karena dia udah tahu value yang ada dalam dirinya, sehingga orang juga akan bisa merasakan energi yang dia pancarkan tersebut. Poin yang kedua adalah benar-benar hadir kalau kamu sedang bersama orang lain. Kamu tahu salah satu kunci yang paling mudah banget supaya orang notice bahwa kamu orang yang punya energi baik ataupun orang dengan aura yang positif itu adalah dengan bisa menjadi pendengar yang baik. Bukan ketika orang lain itu lagi ngejelasin sesuatu ataupun orang lain lagi cerita, kamu sibuk dengan HP kamu ngerasa nggak antusias dengan apa yang diceritakan, kamu ogah-ogahan. Orang juga bakal notice dari situ bahwa aura kamu itu menyebalkan. Aura kamu itu membuat orang nggak respect sama kamu juga. Kalau kamu sekarang belum punya temen yang benar-benar temen,
ataupun cowok yang mau deketin kamu, mungkin kamu bisa berbenah dari hal ini dulu. Apakah ketika kamu berada di dekat mereka, kamu benar-benar memiliki aura yang bisa terpikat oleh mereka, ataupun kamu benar-benar berusaha juga untuk bisa respect ke mereka, sehingga mereka respect ke kamu, dan ketika titik respect itu udah ada sama-sama, kalian jadinya saling nyaman, match sefrekuensi. Karena kadang tuh ya, orang itu kalau misalkan cerita, dia cuma pengen didengerin, nggak harus melulu kamu mikir harus kasih solusi atau apa, enggak. Kamu cukup jadi pendengar yang baik terlebih dahulu, itu sudah memancarkan aura yang baik dari diri kamu. Poin yang ketiga adalah berusaha tertarik dengan jujur. Ini pasti relate juga di diri kamu bahwa kamu akan sangat amat senang ketika orang lain ngejawab kamu dengan antusias, dengan penasaran tentang cerita kamu, dengan benar-benar hadir di cerita kamu. Ya begitu juga orang lain. Orang lain tuh bakal seneng banget meskipun hanya sekedar, tapi itu juga harus tulus. Makanya dari awal tadi aku bilang kamu harus jadi pendengar yang baik dulu untuk bisa ke titik ini, yaitu titik kamu bisa benar-benar jujur untuk antusias kepada mereka, kamu jujur untuk penasaran dengan ceritanya, kamu benar-benar hadir di situ untuk jadi teman diskusi. At the same time, ini emang butuh waktu, ini juga butuh praktek yang mungkin gak bagi semua orang itu mudah. Tapi aku percaya kalau misalkan kamu udah berusaha untuk mencoba tertarik, itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin obrolan kamu dengan teman kamu, dengan calon pasangan kamu misalnya, itu akan lebih menarik. Yang keempat adalah validasi diri kamu sendiri. Dengan apa? Dengan afirmasi positif ke diri kamu. Karena untuk aku pribadi, rasanya afirmasi positif itu benar-benar ngaruh banget di hidup aku, benar-benar membuat aku ngerasa aku pribadi ini lebih layak. Aku merasa sometimes tenang juga karena apa yang aku sampaikan itu seperti masuk ke pikiran aku, seperti terulang-ulang terus, sehingga apa yang aku pikirkan itu juga yang kebawa untuk diri aku. Memvalidasi diri sendiri itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kamu tujuannya itu untuk divalidasiin orang lain, kamu bakal kecewa kalau misalnya ternyata validasi tersebut tidak kamu dapatkan. Tapi kalau kamu mulai dari diri kamu sendiri, kamu bakal ngerasa utuh lagi, kamu nggak akan ngerasa happy lagi, karena kamu ngerasa bahwa diri kamu itu adalah bestie terbaik yang kamu punya. Ketika kamu udah bisa validasi diri sendiri dengan sebaik mungkin, aku yakin di titik itu juga kamu akan semakin percaya diri. Orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi, itu juga secara langsung bahkan dia akan memancarkan aura yang positif ke orang lain. Makanya nggak jarang tuh kayak orang-orang yang lebih berani mungkin tampil di depan karena ya dengan pengalamannya dia, dengan bakatnya dia, itu juga memancarkan aura yang keren, aura yang positif, aura yang bahagia ketika orang ngelihatnya. Poin yang kelima adalah berhenti ngejar orang lain. Please banget, untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia, ya, untuk seluruh cewek-cewek di luar sana, aku berharap kamu stop untuk ngejar orang lain biar dinotis, stop ngejar cowok biar dipilih, stop hal-hal yang mengharuskan kamu untuk ngejar-ngejar dia biar kamu bisa berada di tempat itu. Karena kalau kamu masih harus terus mengejar, it means itu bukan tempat kamu. Aura positif sejatinya itu juga punya queen energy, yang mana dia itu menarik, bukan ngejar. Aura positif itu juga bisa selektif. Jadi kamu jangan mengira bahwa kalau kamu udah punya aura yang positif, itu semua orang akan suka sama kamu. Karena pasti akan tetap ada yang ngerasa nyaman banget, ada yang ngerasa nggak nyaman, ada yang ngerasa nggak cocok, ada yang ngerasa ke-trigger juga. Karena sifat seluruh manusia ini beda-beda. Tapi aku jamin akan lebih banyak orang yang tertarik kepada kamu kalau emang aura kamu itu positif. Orang-orang yang mungkin ke-trigger, orang-orang yang mungkin gak suka sama kamu, bisa jadi dia itu memiliki penyakit iri hati, ataupun bisa jadi juga gak match energi dia dengan energi kamu. Dan itu semua sangatlah amat normal.
Karena aura positif itu bisa kita ibaratkan juga dengan magnet, dia akan menarik orang-orang yang sama ataupun yang cocok, dan dia juga akan menolak yang enggak. Poin yang terakhir adalah rawat terus energi kamu. Energi kita itu akan ketemu banyak hal kan tiap hari. Entah itu dari drama duniawi, tekanan dari kantor misalnya, ataupun tekanan dari kampus misalnya. Kemudian dari konten-konten yang kita lihat, yang kesemuanya bisa sangat amat membuat energi kita itu turun. Ketika energi kita itu udah turun, kemudian kita ngerasa justru energi yang kita rasakan ini adalah energi yang kok makin negatif. Itu perlu dibersihin, dibersihin yang lebih tepatnya. Kalau versi aku, cara gampangnya adalah yang pertama itu dengan mandi. Aku nggak tahu ini works atau tidak di kamu, tapi aku ngerasain sendiri ketika aku burn out, ketika aku moodnya nggak baik, terus aku coba mandi, coba langsung segera mandi, dan agak lama biasanya, itu entah kenapa air-air yang mengalir dalam tubuh itu kerasa seperti membuang energi negatif tadi juga. Jadi dia mungkin bisa lebih segar, bisa lebih kembali lagi nih semangatnya. Tapi kalau misalkan kamu tahu alasannya itu kenapa, boleh ya sharing di kolom komentar. Dan karena kita di sini emang saling belajar. Kedua adalah dengan meditasi. Kamu bisa meditasi, ngelihat di tips-tips di YouTube sudah banyak sekali ya. Itu juga menurut aku sangat amat layak untuk kamu coba. Dan yang terakhir itu juga bisa dengan journaling. Jadi segala keluh kesah kamu, segala apapun yang kamu rasakan itu bisa kamu limpahkan ke jurnal kamu. Hal-hal yang aku bilang barusan itu kelihatan simple, tapi efeknya benar-benar kerasa banget karena kita sadar bahwa kegiatan yang kita lakukan berhari-hari itu pasti sifatnya kontinuitas, dan mungkin ada beberapa hal yang sifatnya itu sama sehingga kita akan berada di titik bosan ataupun kita berada di titik jenuh. Tapi justru dari hal-hal kecil tersebutlah yang juga membantu kita untuk bisa menstabilkan hal-hal yang bikin lelah-lelah tadi. Oh iya, aku juga ingin kamu ingat reminder dari aku ini, bahwa orang lain itu nggak akan selalu ingat apa yang kamu pakai atau seberapa cantik kamu di hari itu, tapi orang akan selalu ingat gimana perasaan mereka setelah ketemu kamu. Apakah mereka ngerasa lebih happy, apakah mereka ngerasa nyaman, apakah mereka justru ngerasa capek karena habis dari ketemu kamu, dan itu semuanya soal aura. Sekarang aku pengen banget dengerin cerita kamu. Apakah kamu juga pernah kayak aku ngelihat orang yang mungkin dia biasa-biasa aja, tapi ternyata dia memiliki aura yang positif di mata kamu misalnya. Atau mungkin jangan-jangan orang yang memiliki aura positif ini adalah diri kamu sendiri yang kamu dapet kamu dapet ungkapan dari orang lain, kok kamu bisa ya positive vibes gitu misalnya. Boleh ya sharing di kolom komentar, karena di sini kita akan selalu belajar bareng dan aku bakal bacain komen kamu satu persatu. So guys, itu semua yang pengen aku sampaikan di video kali ini. Kalau emang kamu ngerasa relate, boleh langsung aja like, comment, dan subscribe my corner karena itu gratis. Jangan lupa juga kamu bisa share nih ke teman-teman kamu atau siapapun yang mungkin lagi pengen untuk bisa memiliki aura positif ataupun energi yang baik. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Thank you so much for watching guys, and see you on my next video. Bye-bye.